Suara jelas semuanya? Jelas, Pak. Ya, silahkan di-on-kan dulu video yang masih off ya, teman-teman semua. Oke, saya ingatkan kembali, silahkan video yang masih off bisa Anda on-kan terlebih dahulu, kecuali yang memang berhalangan. Oke, teman-teman semua, mari kita buka dulu perkuliahan kita pada malam hari ini dan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke. Tepat banget ya. Malam hari ini kita masuk di Zoom. Tadi sore itu sebenarnya udah reda di jam 3:30 ya, tapi pas mau 4:30 sore itu langitnya tiba-tiba gelap lagi gitu. Jadi ya udah diputuskan untuk perkuliahan perdana kita lewat Zoom meeting. Ya, tapi nanti insya Allah Jumat depan ya kita akan lanjutin secara tatap muka di kampus ya. Oke teman-teman semua, gimana semester kemarin perjalanannya? Nilai aman semua? Alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah aman, Pak. Matematika bagaimana? Aman, Pak. Aman ya, oke. Sudah cukup puas ya teman-teman dengan nilai yang diperoleh. Saya harap semuanya merasa puas dan apa yang sudah saya berikan ya. Kalaupun masih merasa belum puas berarti harus ada yang saya koreksi dari cara saya ngajar teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah yang beda ya. Namanya tuh statistik 1 dan lanjutannya di semester 3 itu adalah statistik 2. Jadi mata kuliah ini berangkaian dengan mata kuliah yang berikutnya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ngambil statistik 2, ya berarti statistik 1-nya harus teman-teman selesaikan dan teman-teman harus lulus ya, minimal dengan nilai C. Kayak gitu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari ya di statistik 1 itu? Yang jelas dalam pertemuan hari ini ya, nanti akan ada materi yang saya bahas sedikit. Sisanya kita lanjutkan nanti Jumat depan secara tatap muka ya. Karena Zoom yang saya pakai ini adalah Zoom gratisan ya. Makanya kalau teman-teman lihat nggak ada lagi live streaming di YouTube di pojok kiri atas HP-nya masing-masing ya. Karena ya saya pakai Zoom yang basic free gitu. Biasanya kalau semester yang kemarin ya, itu Zoom-nya yang premium. Dan saya udah lupa untuk upgrade Zoom-nya ini ke premium lagi gitu. Tapi nggak masalah ya, yang penting tersampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua pada malam hari ini. Oke, pertama saya akan bahas yang namanya kontrak perkuliahan ya. Mungkin waktunya 10 menit. Nah, di sini nanti akan menjawab penasaran teman-teman semua kenapa saya sering hadir di sebuah mata kuliah tapi nilai akhir saya itu malah dapat B. Nah, saya akan jelasin di sini ya. Oke, pertama-tama apa sih manfaat dari kita belajar statistik ya? Ya setidaknya teman-teman tuh bisa mengetahui pengetahuan dari dasar-dasar statistika, misalkan bagaimana cara ngumpulin data, ya. Terus menyajikan data dengan baik, kemudian menyusun dan mengelompokkan data, kemudian menghitung daripada data itu sendiri, ya, dan menganalisis data tersebut serta memberikan kesimpulan dari data yang sudah dianalisa. Yang tentunya itu nanti harus terkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini memberikan deskripsi singkat seperti ini ya. Jadi
kita belajar statistik itu untuk mengetahui dasar-dasar dulu. Jadi di statistik 1 ini banyak dasar-dasar statistik yang nanti akan saya berikan pada teman-teman semua, misalkan bagaimana cara menghitung nilai rata-rata, kemudian menghitung proporsi, menghitung peluang, ya. Dan juga bagaimana cara menyajikan data dalam sebuah tabel ataupun grafik, dan menganalisa data tersebut. Yang tentunya terkait dengan kasus-kasus di dalam ekonomi dan bisnis. Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu tadi sama aja ya, memberikan pengetahuan dasar statistik. Kemudian tujuan khususnya setelah teman-teman mengikuti mata kuliah statistik 1 ini, diharapkan bisa menjelaskan arti dan manfaat daripada statistik ekonomi dan bisnis, kemudian menjelaskan istilah pokok dan pembagian sebuah data, kemudian menjelaskan arti pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta bisa mempraktekkan hal tersebut dalam hal yang paling sederhana. Jadi nanti kita tuh akan ada kegiatan misalkan di lapangan, ya, dibagi dalam sebuah kelompok, teman-teman nanti akan mengumpulkan data, kemudian data itu diolah, disajikan, dan dianalisis. Yang mana nanti nilai kelompok itu akan dimasukkan ke dalam nilai tugas mandiri. Sampai materi yang ke-9 yaitu menjelaskan aplikasi analisis statistik dan bisa mempraktekkan dasar-dasar daripada aplikasi tersebut. Jadi nanti kita di pertemuan 12 dan 13 sampai ke 14 ya, itu nanti akan saya ajarkan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi statistik. Yang itu nanti akan berlanjut ke statistik 2. Saya harapkan teman-teman yang ada laptop bisa dibawa nanti setelah kita masuk di pertemuan ke-12. Nah, strategi apa yang dipakai dalam perkuliahan ini? Ya, karena dalam statistik ini nanti kita akan temukan hitung-hitungan sama seperti matematika kemarin, ya, maka akan ada latihan soal, misalkan dalam bentuk kuis, ya. Kemudian tugas mandiri yang juga dalam nanti akan ada hitung-hitungannya, tetapi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan kita masuk materi yang hitung-hitungan, saya akan tetap buatkan video pembelajarannya insya Allah. Karena Zoom ini nggak bisa saya tinggalin 100% ya, karena dari Zoom ini saya bisa home recording sendiri gitu. Jadi biar teman-teman tuh ada media pembelajaran ya, teman-teman bisa buka video pembelajaran di channel YouTube saya, misalkan untuk mata kuliah statistik. Nah, materinya akan disampaikan, ini ringkas di sini ya. Kalau pengen detail itu ada di RPS. Jadi untuk pertemuan 1, kita akan bahas RPS, kemudian kontrak kuliah yang lagi saya omongin ini, dan nanti masuk di bab 1, yaitu arti dan manfaat daripada statistik. Sampai pertemuan 12, 13, dan 14, ini aplikasi analisis statistik bagian 1, 2, dan 3. Nah, yang banyak hitung-hitungan tuh mulai dari sini ya. Mulai dari pertemuan 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 kita akan menghitung menggunakan aplikasi. Seperti itu. Buku yang saya pakai lumayan jadul ya, sudah 12 tahun yang lalu, belum saya upgrade untuk referensinya, tapi pada intinya itu ya, kalau dasar-dasar statistika itu yang dipelajari tetap sama. Nah, untuk evaluasi itu ada kuis-kuis ya, atau tugas terstruktur, kemudian latihan dan tugas mandiri yang ada bobot nilainya. Sementara untuk evaluasi tengah semester dan akhir semester itu ada UTS dan UAS. Bagaimana bentuk soalnya? Oke, saya kalau misalkan bikin soal pilihan ganda itu biasanya tipe soalnya adalah closed book. Tapi kalau soalnya itu berhitung, saya jarang pakai closed book. Saya selalu pakainya yang open book. Kenapa nggak pakai closed book kalau berhitung ya? Karena kayak gini teman-teman ya, saat open book saja, itu nilai mahasiswa tuh banyak yang jeblok ya. Apalagi saat close gitu. Nah, jadi yang open saja masih banyak mahasiswa kita itu yang nilainya di bawah 60. Ada yang dapat 30, 40, ya berarti itu kan apa yang saya berikan itu
nggak semua mahasiswa yang bisa mencapainya. Jadi kalau saya pribadi masih merasa belum puas kalau ada lihat nilai mahasiswa itu yang di bawah 60 gitu ya. Tapi karena nggak ada remedial, memang saya nggak adakan lagi remedial. Karena setelah diadain remedial, nilainya tuh malah sama aja gitu. Bahkan ada yang makin parah gitu ya. Nah, seharusnya kalau remedial itu diberikan pemateri lagi gitu. Tapi waktunya yang tidak memungkinkan ya buat saya untuk memberikan lagi materi-materi yang sudah lalu gitu. Karena semuanya sudah terekam di dalam video ya. Nah, ini yang penting. Dalam kontrak kuliah ini memuat unsur yang paling penting yaitu bobot penilaian. Ini yang saya maksud tadi ya. Kenapa saya sering hadir tapi nilai akhir saya dapat B gitu. Oke, saya coba jelasin. Mahasiswa itu dinilai dari 5 komponen ini. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah terpaku pada satu komponen saja. Karena kadang mahasiswa tuh ada yang kayak gini ya. Saya dapat ujian tuh 100 gitu. Tapi kenapa dosen A memberi nilai saya B? Nah, padahal keliru ya. Memang betul dalam 5 komponen ini yang paling besar itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu bobot nilainya sama-sama 30%. Tapi teman-teman semua ya, nilai ujian dapat 100 saja tuh nggak cukup. Kalau Anda pengen dapat A, Anda berarti harus dapat nilai akhir itu paling minimal 85,6. Kenapa? Karena mahasiswa itu dalam akademisnya itu dinilai dari 5 ini. Yang pertama tugas terstruktur. Ya. Terus ada tugas mandiri, UTS, UAS, dan kehadiran. Saya coba demonstrasikan di Excel-nya. Misalkan ada seorang mahasiswa, dia ikut kelas saya misalkan ya, selama 1 semester ada 4 kali kuis. Ya. 4 kali kuis atau tugas terstruktur. Kuis yang pertama dia dapat 70. Kuis yang kedua dapat 70 lagi, kemudian kuis yang ketiga dapat 65, dan kuis yang keempat dia dapat 70 lagi. Rata-ratanya berarti ya, ini semua kita jumlahkan, kita bagi 4. Jadi nilai rata-rata kuisnya itu adalah 68,75. Kemudian, berapa bobotnya tadi? Bobot dari tugas terstruktur adalah 10% kan? Berarti nilai rata-rata tugas terstruktur dikalikan dengan 10%. Berarti dia dapat nilai rata-rata untuk kuisnya atau tugas terstrukturnya sesuai pembobotan ini adalah 6,87. Kemudian mahasiswa ini juga ikut tugas mandiri. Tugas mandiri yang pertama dia dapat 70, yang kedua dapat 75, yang ketiga dapat 80 misalkan. Terus tugas mandiri yang terakhir atau yang keempat dia dapat 70 lagi. Nah, rata-ratanya berapa? Ya kita hitung. Kalau kita menghitung manual, kita harus jumlahkan ini semua, terus kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah nilai ini situ ada 4 kan. Dia dapat nilai rata-rata tugas mandirinya adalah 73,75. Kemudian kita kalikan dengan bobot penilaian ini ya. 73,75 dikalikan 15%. Maka rata-rata nilai tugas mandirinya adalah 11. Ini saya abaikan ininya ya. Oke, saya abaikan desimalnya, saya lakukan pembulatan. Kemudian UTS. Ya. Mahasiswa ini saat UTS, dia itu dapat nilai misalkan 70. Kemudian 70 kita kalikan bobotnya 30% kan. Ya. Maka nilai UTS itu adalah 21. Untuk komposisi di nilai akhir ya. Nah, terus UAS-nya dia dapat 75. Maka 75 dikalikan 30%, komposisi untuk nilai akhir itu adalah 23. Mahasiswa ini hadir terus ya, walaupun ada gempa bumi, hujan badai, dia tetap masuk. 100% kehadirannya, 14 kali kan.
100% kita kalikan dengan bobotnya 15%, maka komposisi presensi itu adalah 15. Ini kita jumlahkan. Berapa si mahasiswa ini dapat nilai. Nilai akhirnya adalah 76, berarti nilai hurufnya adalah B. Nah, sekarang udah paham kan ya? Saya tuh sering banget masuk mata kuliah Pak Guru tuh nggak pernah saya absen. Walaupun ada gempa bumi, saya tetap hadir di kampus. Gitu. Tapi kenapa Pak Guru kasih saya B? Ya. Nah, ini harus teman-teman tahu ya, bahwa kehadiran itu bukan satu-satunya komponen utama yang dinilai. Tapi ada 5 komponen penilaian, mulai tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS, UAS, dan juga kehadiran itu sendiri. Nah, semuanya punya bobot masing-masing yang berkontribusi terhadap nilai akhir. Bahkan ada juga mahasiswa tuh yang presensinya cuma 85. Ya. Tapi nilai akhirnya bisa dapat A. Kenapa? Bisa saja mahasiswa itu saat udah mau ujian, dia belajar dengan tekun lah ya, atau belajar sebaik mungkin gitu. Sehingga saat ujiannya dia dapat bagus, 80 misalkan 85. Ini akan beda cerita kalau saya ganti misalkan UTS-nya 80. Di sini misalkan dapat 85. Tetap dapat B ya. Berarti 80 nggak cukup di sini, paling nggak 90. Nah, ini baru bisa dapat A. Tuh, ya. Jadi kalau kehadirannya itu 100%, tapi nilai akhirnya dapat B, teman-teman harus evaluasi. Mungkin saya kekurangannya ada di kuis gitu, atau di tugas mandiri saya ada yang bolong. Tapi saya itu kalau memberikan nilai akhir, teman-teman ya, 2 nilai ini nggak bisa saya rubah nih, UTS sama UAS. Tapi kadang-kadang ya, di kuis dan tugas mandiri itu saya lihat, aduh nih mahasiswanya misalkan ya kuisnya banyak dapat 40 gitu, saya tambahin kadang jadi 60 gitu ya. Tanpa sepengetahuan mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi kebijaksanaan saya tuh paling enggak itu di sini. Ya. Ada yang tugas mandirinya tuh 0 ya. Kalau teman-teman lihat yang waktu matematika kemarin, itu ada kan yang saya kasih 50 tuh. Di Google Classroom-nya masing-masing ya. Itu yang nggak ngumpul tuh saya kasih nilai 50 gitu. Kenapa? Saya tetap apresiasi terhadap mahasiswa yang mungkin secara akademisnya tuh kurang untuk bisa mencapai gitu ya. Jadi paling enggak tuh di tugas terstruktur sama tugas mandiri yang kadang saya tambahin sedikit gitu. Kalau di ujian tuh nggak bisa lagi. Ya udah real nilainya apa adanya itu. Nah, jadi itulah ya kenapa mahasiswa yang hadir 100% itu bisa dapat B. Sedangkan mahasiswa yang hadirnya cuma 85% itu bisa dapat A. Dan teman-teman tuh punya strategi kuliah masing-masing ya. Saya kalau lemah di kuis, saya harus kuat di ujian kayak gitu. Saya kalau kehadiran saya kurang 85% misalnya, saya harus kuatkan di ujian saya. Nah, jadi harus ada strategi. Jangan saya udah lemah di kuis nggak kuat dimanapun. Nah, itu kacau banget tuh. Nah, bahkan ya teman-teman, ada yang presensinya itu sekitar 48%, tapi nilai akhirnya bisa jadi C. Kenapa? Mungkin saja mahasiswa itu saat mau ujian ya, dia belajar sama teman yang otaknya encer gitu. Jadi dia belajar sebaik mungkin sehingga saat ujian itu ya, nilainya nggak jelek banget. Nah, jadi itu namanya strategi dalam mengarungi sebuah mata kuliah. Teman-teman harus punya strategi masing-masing. Seperti itu ya. Jadi kita balik lagi ke kontrak perkuliahan tadi. Apakah kita sepakat dengan hal ini? Sepakat aja ya. Iya, Pak. Oke. Untuk perkuliahan, mode perkuliahan, karena kita sudah 70% lebih sudah vaksin ya. Saya masih nunggu vaksin yang ketiga. Kalau udah 2 kali vaksin, ya boleh dikatakan cukup aman lah. Jadi untuk perkuliahan kita 80% itu tatap muka, berarti sekitar 10 kali pertemuan.
dan 20% itu kita via daring atau Zoom. Berarti 4 kali pertemuan itu menggunakan media Zoom meeting. Kita udah kepakai sekali nih ya, berarti sisa 3 kali lagi nih buat jatah Zoom-nya. Saya mungkin akan gunakan Zoom itu kalau misalkan kondisi cuaca kayak gini tadi nih ya. Nah, saya takutnya kalau teman-teman datang ke sini terjadi apa-apa di jalan seperti itu. Kalau cuacanya cerah, saya akan beritahukan di grup kalau kita masuk di kampus seperti itu. Oke, jadi ini kontrak perkuliahan udah selesai saya bahas ya. RPS-nya ini. Nah, RPS itu apaan sih? RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi ini isinya rencana ya, bukan realisasi. Bisa saja dari rencana yang saya buat ini, misalkan materi 14 kali itu hanya terrealisasi misalkan sebanyak 12 kali gitu. Namanya juga rencana, bisa berjalan tidak sesuai dengan rencana. Nah, di pertemuan pertama itu yang kita bahas adalah kontrak kuliah tadi, kemudian RPS, dan masuk ke materi yang pertama, kalau nggak kepotong dengan waktu. Ya. Kalau nggak sempat, ya kita akan bahas materi bab 1 ini di Jumat depan. Perkuliahan itu 3 SKS, teman-teman ya. Jadi 1 SKS itu nilainya 50 menit waktunya. Kemudian 50 menit yang kedua itu adalah tugas terstruktur atau kuis. Dan 50 menit lainnya itu tugas mandiri. Tapi kalau mahasiswa setiap minggu diberikan tugas mandiri, keblenger. Itu baru mata kuliah saya aja ya, belum mata kuliah yang lain. Aduh, bisa stres mahasiswanya. Nanti muncul di berita mahasiswa gantung diri karena kebanyakan tugas misalkan. Nah, jadi tugas-tugas tuh nggak sering-sering banget dan juga nggak longgar-longgar banget ya. Yang penting tuh tugasnya teman-teman kerjakan, karena saya nggak mau juga membebani mahasiswa itu dengan tugas-tugas terus gitu. Kecuali materinya itu tentang proyek, ya, proyek kelas, kemudian yang harus ada berhitung. Nah, mungkin di situ nanti akan saya berikan tugas-tugas. Jadi di pertemuan pertama isinya ini ya. Terus di pertemuan kedua kita nanti akan membahas tentang istilah pokok dan pembagian data, serta syarat data yang baik. Itu bagaimana menurut statistik. Kemudian di pertemuan ketiga akan menjelaskan arti atau makna mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Di pertemuan ketiga, baru kita akan berhitung tentang ukuran lokasi, mencari nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Oke, udah diingatin ya. 10 menit lagi katanya. Ya udah, berarti kayak gini aja teman-teman ya. Bab 1 akan kita bahas di hari Jumat depan, insya Allah. Sekaligus dengan bab 2 gitu. Jadi saya berikan dulu pendahuluan atau pengantar, dan saya tetap berpesan pada teman-teman semua ya, kalau ada yang saya kasih C, mohon jangan minder gitu ya. C itu bagus ya. C itu tidak jelek ya. C itu masih lulus ya, dengan bobot 2. Kalaupun ada yang saya kasih D ya, Anda berarti harus mengulang lagi mata kuliah matematika di semester 3 ya, kalau ada yang saya kasih D di kelas ini gitu. Tapi semuanya itu ya kembali lagi kepada proses. Saya nggak akan mungkin kasih nilai D kalau mahasiswanya itu bagus di 5 komponen tadi gitu. Kemudian yang dapat nilai A Anda pertahankan ya di semua mata kuliah yang Anda ambil di semester ini. Jangan pernah untuk berpuas diri, saya udah dapat A berarti saya udah pintar. Enggak ya. Sekali lagi saya tekankan, nilai itu adalah apresiasi yang menyatakan bahwa teman-teman semua itu berhasil melewati satu mata kuliah. Kalaupun teman-teman misalkan tidak bisa mencapai nilai A, nggak usah dipaksa. Ya, karena semua mahasiswa itu nggak sama. Ya.
Maksudnya mereka tuh punya potensi yang masing-masing berbeda gitu. Ada yang dia tuh sukanya mata kuliah yang teori, isinya misalkan kayak mata kuliah Padeki, ya. Atau ada juga mahasiswa tuh yang nggak kuat menghafal gitu. Dia senangnya mata kuliah yang berhitung-hitung. Nah, jadi nggak bisa disamain ya. Kalau kita memaksakan ikan itu untuk memanjat pohon, seumur hidupnya ikan tuh akan merasa bodoh gitu. Ya, ya nggak? Ikan tuh kan hidupnya di air. Disuruh manjat pohon. Jangan manjat. Udah nyampe daratan aja, udah megap-megap dia. Nah, jadi kalau misalkan ada cara saya mengajar itu membuat teman-teman merasa tidak nyaman, ya silahkan teman-teman sampaikan pada saya ya secara pribadi dan saya akan berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan seperti itu. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengisi kuesioner di akun si akadnya masing-masing ya. Di situ saya bisa melihat kekurangan saya itu di mana. Ada mahasiswa tuh yang nulis, "Pak, jangan terlalu serius. Kami susah membedakan Bapak saat serius sama bercanda gitu ya." Mungkin kita belum kenal lebih jauh ya, karena di sini yang cukup lama kenal saya ini ada Bang Reji nih, Bang Reji Manto ini udah cukup lama kenal sama saya gitu. Jadi teman-teman bisa tanya sama Bang Reji ini, Pak Guru tuh seperti apa ininya ya, cara penyampaiannya dan lain sebagainya. Tapi saya terima itu semua ya, karena saya saat baca kuesioner tuh bisa ketawa sendiri gitu, karena melihat kekurangan saya tadi gitu ya. Dan itu lucu bagi saya, tapi sebuah koreksi yang sangat bermanfaat. Dan saya terima kasih pada teman-teman semua, dan saya juga mohon maaf kalau semester kemarin itu saya banyak kekurangannya dibandingkan dengan kelebihannya. Dan saya ngajak teman-teman semua untuk tetap bersemangat ya, karena masih ini tahun pertama Anda kuliah di sini. Ya. Bentar lagi nanti Anda akan masuk tahun kedua, yaitu di semester 3. Ini masih semester yang panas-panasnya ya. Karena nanti tuh akan kelihatan tuh pas udah naik semester 3, itu teman-teman Anda tuh akan kelihatan yang terseleksi. Tapi semoga saja jangan ada yang terseleksi banyak ya. Gitu. Kalau ada temannya yang udah mulai kepayahan, Anda harus membantu. Misalkan dia lemah dalam mata kuliah statistik, ya Anda bantu kalau Anda memang bisa gitu. Ya, jangan ilmu itu Anda pendam sendiri, tapi ilmu itu Anda sebarkan sehingga Anda mendapatkan bagian atau jatah dari kebaikan itu sendiri ya. Oke, jadi teman-teman kita presensi dulu. Ya, ini kalau namanya belum ada di presensi online ya, Anda sudah KRS manual, silahkan Anda buat screenshot-nya dan Anda laporkan nanti ke Pak Bio kalau Anda hadir di malam hari ini ya. Oke. Akbar hadir? Pak, hadir Pak. Aldi? Hadir Pak. Anissa? Hadir? Hadir, Pak. Dela? Hadir, Pak. Dia? Hadir, Pak. Dina Aulia? Dina ada tadi ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tio? Hadir, Pak. Eka Nurhayati? Hadir, Pak. Eka Yunita? Hadir, Pak. Fajar? Hadir, Pak. Febri? Hadir Pak. Gunawan? Nggak ada ya? Izin. Oh izin. Oke. Irlanda Putri? Hadir, Pak. Irma Maulida? Hadir, Pak. Melda? Melda ada Melda? Ada tuh, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terus Mercy? Hadir, Pak. Iqbal? Hadir. Hadir. Aska? Hadir Pak. Dimas hadir ya? Hadir Sidik? Pak. Hadir Pak. Sidik ada tadi ya? Ulfa? Ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Nadia biasa? Hadir, Pak. Nadia Agustin? Hadir, Pak. Norma hadir ya? Okta? Hadir, Pak. Putri Amalia? Hadir, Pak. Bang Reji hadir. Rizka Putri? Hadir, Pak. Rian? Hadir Pak. Robi hadir ya? Abror hadir.
Sabto hadir, Satri hadir, Seti? Seti ada nggak Seti? Ada tadi, Pak. Oke, Silpa hadir ya. Siti Fatimah? Ada Siti Fatimah? Siti Fatimah Itu ada? rasanya kelas pagi, Pak. Oh, kelas pagi ya udah. Siti Hartinah? Hadir, Pak. Susi? Hadir, Pak. Tegar? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Geser dulu. Ada yang belum saya sebut? Nggak ada ya? Nah, jadi saya sampaikan lagi, kalau teman-teman sudah menyusun KRS manual dan namanya belum ada di presensi online, silahkan Anda screenshot pertemuan kita ini, kemudian Anda sampaikan ke BAK. Biar presensi Anda bisa terhitung. Kalaupun teman-teman belum KRS manual, silahkan Anda susun dulu KRS manualnya segera ya, supaya Anda bisa terregister di semester ini. Oke, sebelum kita close, seperti biasa ya, kita selfie-selfie dulu. Mari kita hitung 1, 2, 3. Oke, tahan. Ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nice ya. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan untuk materi pembelajarannya di Jumat depan, insya Allah, bab 1 dan bab 2. Mari kita close dulu pertemuan kita dan baca hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.